Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah semata, Zat yang Maha Agung dan Maha Pemilik seluruh alam semesta. Maha memiliki ilmu dan kebermanfaatannya, yang karena kehendak dan kuasanya lah kita semua berkumpul pada kesempatan majelis Zoom yang indah pada malam hari ini. Lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasulullah kita, junjungan kita, panutan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'id, dan juga ulama, serta bagi kita semua, selaku umatnya yang senantiasa mencintai beliau, merindukan beliau, dan juga kangen banget nih sama beliau ya. Dan semoga kita semua kelak dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luasnya melebihi luas langit dan bumi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Oke, baik Bapak Ibu, gimana kabarnya? Udah seminggu nih, baru ketemu lagi. Boleh mic-nya dinyalain dulu nih. Kita ngobrol-ngobrol bentar sambil nunggu Ustadz Agusnya prepare. Boleh nih. Ibu Dwi, halo Ibu Dwi. Halo. Halo, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu ya? Masya Allah, bisa berjumpa kembali di kesempatan majelis Zoom pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sahabat Huda Muslim yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rutinannya bagi beberapa sahabat Huda Muslim, ibu bapak yang tadi udah saya cek-cekin, Masya Allah, yang rutin hadir dari Zoom pertama pun ada gitu, yang hadir konsisten sebelum Zoom dimulai juga ada gitu. Keren banget, Masya Allah. Oke. Bagi yang sudah aktif nih, bahasanya saya ucapkan terima kasih. Beberapa juga tadi udah ada yang mention juga secara pribadi ke teman-teman admin juga. Ini tolong dibuka Mas Zoom-nya, saya nggak bisa masuk. Ya mungkin karena ada beberapa perbedaan jam juga ya. Karena kalau untuk kita sendiri kan untuk base waktunya kita di waktu Indonesia Barat, mungkin ada sebagian sahabat udah Muslim semua yang base waktunya ada di waktu Indonesia Tengah dan Timur barangkali. Oke. Dan bagi sahabat udah Muslim semua yang baru bergabung pada kesempatan kali ini, saya ucapkan selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Semoga majelis Zoom ini menjadi salah satu wasilah bagi ibu bapak semua dalam menimba ilmu dan menambah tali silaturahim bersama sahabat Huda Muslim semuanya. Jadi intinya dari rutinan Zoom pada kesempatan malam hari ini tuh, jadi nggak cuma nimba ilmu aja nih, sahabat Huda Muslim semuanya, ibu bapak. Jadi barangkali nih ada yang satu kota, ada yang satu daerah, atau mungkin ada yang sebelumnya nggak kenal jadi nggak kenal ya, karena kita juga nggak tahu ya yang namanya hubungan tali keterikatan manusia satu sama lainnya itu bisa terhubung dari mana saja, entah dari bertemu secara langsung atau seperti sekarang nih di zaman modern ya secara virtual. Jadi meskipun posisi kita jauh, tapi kita masih bisa tetap berkumpul dalam satu bahasanya majelis Zoom atau majelis virtual pada kesempatan malam hari ini. Baik sahabat Huda Muslim semuanya, sebelumnya insya Allah bagi sahabat Huda Muslim yang kemarin ketinggalan atau mungkin lupa ya, kadang ada aja nih yang udah di-share sama teman-teman admin atau sama saya pribadi tentang jadwal Zoom-nya, tapi aduh lupa ada jadwal atau mungkin ada kesibukan yang lain, tidak apa-apa. Insya Allah nanti untuk materi Zoom yang hari-hari berikutnya juga dan hari ini, insya Allah nanti akan diupload di Zoom, diupload di channel YouTube-nya Huda Muslim. Nah, nanti boleh nih sahabat Huda Muslim, ibu-ibu, bapak-bapak, boleh mampir ke channel YouTube-nya Huda Muslim Official. Nah, nanti di sana ada beberapa video kajian-kajian sebelumnya juga. Jadi bisa direview kembali, bisa dicek-cek kembali, barangkali ada materi yang terlewat. Tapi jangan lupa ya, di-subscribe dan di-like videonya. Sudah. Supaya insya Allah mantap, baik Ibu. Sudah lihat supaya ya materi yang pertama.
Nah itu supaya lebih lebih bagus gitu Ya, trafficnya. Baik, siap. siap. Nanti juga akan dibantu oleh admin Santi. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak sekalian sudah kenal ya, yang kedepannya akan membantu di grupnya masing-masing seperti itu. Baik, tak lupa seperti biasanya mungkin saya mohon izin memperkenalkan diri kembali karena mungkin ada sahabat Huda Muslim juga yang baru bergabung di kesempatan malam hari ini. Perkenalkan, saya Izul sebagai host yang akan bertugas pada malam hari ini. Dan nggak cuma saya juga, gitu. Ada juga admin Bella sama admin Santi yang insya Allah akan memandu jalannya Zoom pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 8:07 di jam saya. Untuk memaksimalkan waktu, di sini sudah hadir guru kita Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Assalamualaikum, Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Izul? Sehat? Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Meskipun hujan tetap semangat. Di Bandung hujan, ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jangan mencaci hujan. Karena saat Mm-mm. hujan datang ya akan ada sejuknya udara ataupun sejuknya suasana dan bahkan kalau siang itu kan ada indahnya pelangi. Makanya biarkan hujan turun bahkan kita sambut dengan doa Allahumma shayyiban Saiban nafi. Nafi. Masya Gitu Allah Ustadz. ya. Siap. Baik, Tad. Malam hari ini insya Allah sahabat Huda Muslim, Ustadz Agus akan membahas satu materi ini yang Masya Allah. Apabila kita sudah mengenal maknanya ini sangat luar biasa sekali sahabat semua. Semoga nanti sahabat insya Allah bisa langsung dicatat agar ilmu yang diterima jadi terikat, lalu bisa diingat dan bisa menjadikan iman kita senantiasa meningkat. Ya Tad. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat, Izul persilahkan, Fadol Ustaz. Ya. Terima kasih Bang Izul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Nur Aini ya dari Cimahi ya, Ibu Rini juga sama dari Cimahi. Ada Pak Musin dari Garut. Bapak di mana ya tuh di Garut geuning aya ka dieu? Ya, saya juga sama ini keturunan dari Garut, Asgar, asli Garut sebenarnya ya. Tapi memang karena lama di Bandung kuliah gitu ya, kerja juga di Bandung, sekarang juga tinggal di Bandung dan banyak aktivitas di Kota Bandung. Oke. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin saya share dulu materi di malam hari ini. Mohon dijadikan host dulu Kang Izul saya. Saya mau share screen nih ya. Baik, Pak Saya Ustaz. belum saya belum jadi co-host nih, belum bisa share. Siap, sudah Pak Ustaz. Oke, nih. Nah, Bapak Ibu, saya sudah siapkan materi tentang memahami Al-Qur'an. Kita akan mengupas makna huruf fa. Suara saya jelas nggak, Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Iya. Nampaknya agak delay ya. Nah, sebentar saya nunggu dulu ini. Apa ya? Goyang-goyang. Delay nggak ya? Delay. Cukup. Oke, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti memahami Al-Qur'an? Nah, Al-Qur'an adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umatnya. Al-Qur'an adalah pedoman yang Allah berikan
untuk kita sebagai hambanya. Tujuannya untuk apa Al-Quran hadir? Al-Quran hadir adalah siratal mustaqim, menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Quran akan membawa Bapak Ibu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengerti Al-Quran kalau Bapak Ibu nggak paham? Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kita kalau Bapak Ibu nggak paham Al-Quran? Maka nanti ada yang disebut dengan tahapan-tahapan belajar Al-Quran Bapak Ibu. Ya, ada tahapan-tahapan belajar Al-Quran. Mulai dari membacanya, mulai dari menterjemahkannya, kemudian memahaminya, kemudian menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Nah, itu tahapan-tahapannya itu kita lalui, ya. Nah, kita nanti akan mengupas makna huruf fa. Satu huruf fa. Nanti kita akan cari tahu ya bagaimana huruf fa ini memiliki maknanya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kondisi umat muslim yang ada di Indonesia, yang ada di layar saya Ibu Pratiwi. Ya, Ibu Pratiwi boleh dibuka mic-nya, bisa kita interaktif ya biar saya nggak sendirian gitu ya. Ibu Pratiwi kalau lihat orang lagi bicara sendirian kayak orang gimana Bu? Orang sendirian ngomong gitu nggak ada yang nemenin gitu. Kira-kira siapa itu teh? Halo Ibu, bisa dibuka itunya? Boleh dibantu Kang Izul? Ya oke Ibu Pratiwi ya. Baik, udah ada ya. Kenapa di close lagi Bu? Ya, Ibu Pratiwi kira-kira bisa nanti ya interaktif bersama saya. Jadi saya nanya, Ibu Pratiwi jawab. Ibu sehat Bu? Kalau nggak mau di Ya, oke Ibu dari mana ini? Itunya apa? Asal dari mana Bu? Dari Aceh, Ustadz. Allahu Akbar, dari Aceh. Masya Allah, dari Aceh sudah sampai ke sini ya. Masya Allah, tapi di Zoom. Barakallah. Terima kasih Ibu Pratiwi. Barakallah. Salam hormat untuk keluarga di Aceh. Oke, Ibu Pratiwi, saya mau tanya, kira-kira Ibu Pratiwi di masyarakat Muslim Indonesia berapa orang yang sudah bisa mengamalkan Al-Quran? Berapa orang? Mungkin tingkat 20%. Oh, tingkat 20%. Tapi bagaimana nih? Bagaimana kondisi masyarakat Muslim Indonesia dari mulai belajar baca Al-Quran? Bagaimana kemampuan baca Al-Quran masyarakat Muslim Indonesia? Apakah masih banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit, Ustadz. Yang belum bisa baca Al-Quran masih banyak atau sedikit? Banyak. Wah, banyak. Banyak. Ya. Oke, nih saya punya sebuah perahu ilustrasi ini sebenarnya ya. Ada perahu Bapak Ibu, kemudian dia ada layar terbentang ke atas. Itu sebenarnya ilustrasi dari kondisi umat Muslim yang ada di Indonesia. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di bawahnya itu adalah kondisi umat Muslim. Ada katakanlah bendera warna merah ya, yang paling bawah. Bendera yang merah paling bawah itu adalah bagaimana masyarakat Muslim Indonesia masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Boleh jadi di antara tetangga Bapak Ibu atau saudara Bapak Ibu yang masih belum bisa baca Al-Quran. Bapak Ibu coba hadir ke Al-Quran, kemudian Bapak Ibu tawarkan untuk dia baca Al-Quran ini. Mungkin boleh jadi dia akan menangis, saya nggak bisa baca Al-Quran. Ya, boleh jadi seperti itu. Atau kepada tetangga mungkin. Nih, bisa nggak baca Quran? Ya, kamu Islam tidak? Saya Islam, saya Muslim. Nih Al-Quran coba baca. Gitu ya. Aduh, saya belum bisa baca Al-Quran. Mungkin boleh jadi seperti itu. Gambaran di perahu ini Bapak Ibu yang warna merah ini itu sebenarnya hanya sedikit gambaran saja, tapi bagaikan bongkahan gunung es yang di atasnya mungkin terlihat sedikit tapi ternyata di bawahnya itu banyak sekali. Bapak Ibu sepakat tidak dengan teori ini bahwa masih banyak
umat muslim saudara kita yang masih belum bisa baca Quran. Sepakat tidak, Bu? Sepakat. Baik, terima kasih. Kemudian naik ke atasnya Bapak Ibu. Kita naik ke bendera atau bagian bendera warna orange. Nah, di sana bendera warna orange ternyata Bapak Ibu ada sekelompok orang yang dia bisa baca tapi fasih. Ya, ada orang yang bisa baca tapi tidak fasih. Ya. Oke, baik. Ada orang yang bisa baca tapi dia tidak fasih, ada juga dia bisa baca dan fasih. Jadi di bendera yang ini Bapak Ibu ya, di bendera yang warna orange ini sebenarnya kita bagi dua. Yang satu bisa baca tapi belum fasih, yang satu lagi dia bisa baca tapi dia sudah fasih. Nah, begitu. Itu maksudnya ya. Nah, itu maksudnya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kita naik ke atas ya. Oke, sebelum naik ke atas lagi. Kira-kira kelompoknya jumlahnya lebih sedikit. Maksudnya jumlahnya orang yang fasih ini sedikit atau banyak? Dari yang belum bisa baca? Sedikit. Apa? Sedikit ya? Sedikit. Iya, yang paling banyak itu orang yang belum bisa baca Belum Al-Quran. bisa Naik ke baca. atas, dia bisa baca tapi dia belum fasih juga. Itu jumlahnya juga nggak terlalu signifikan. Itu ya masih banyak juga gitu. Ya, masih banyak orang yang belum dia itu bisa baca tapi nggak fasih. Ya, oke. Kemudian kita naik ke 3. Ada orang yang fasih dan juga hafal. Di antara ini Bapak Ibu, di antara yang warna kuning ini, ya. Itu kita bagi 3 sebenarnya. Kita bagi 3. 1, dia fasih dan faham. 2, dia fasih, faham dan hafal. 3, dia fasih tapi tidak hafal, tapi dia faham. Nah, nanti di sini nih. Ya. Ada yang seperti itu. Oke, kemudian naik lagi ke atas, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, ini maksudnya ke sini ya. Faham itu di sini maksudnya. Nah, hafal dan faham itu sangat sedikit sekali. Nah, kemudian lebih sedikit lagi ke atas, kelompoknya lebih mengecil lagi, lebih mengerucut lagi, dan kelompoknya sangat sedikit, ialah orang yang faham dan mengamalkan. Ya. Jadi kelompok orang yang faham dan mengamalkan. Jadi mengamalkan itu termasuk dengan dakwahnya juga, mendakwahkan Al-Quran. Itu komunitasnya jumlahnya semakin sedikit. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya Bapak Ibu, di perahu analogi kondisi umat Islam di Indonesia, ternyata masih banyak orang yang belum bisa baca Al-Quran. Dan di antara belum bisa baca Al-Quran, ternyata masih banyak juga orang-orang yang belum paham terhadap Al-Quran. Maka bagaimana Al-Quran bisa dijadikan bagian hidup bagian motivasi dalam kehidupannya? Saat dia membaca juga tidak bisa, jangankan memahami, membaca saja dia tidak bisa. Ya, membaca saja dia tidak bisa, apalagi memahami. Makanya kita kuatkan bagi Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di ruang Zoom Huda Muslim ini, saya berhusnudzon bahwa Bapak Ibu adalah yang hadir ke sini orang-orang yang terpilih, yang fase belum bisa baca Qur'annya sudah terlewati. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sudah bisa baca Al-Quran dan ingin meningkatkan kualitas Bapak Ibu menuju kepada faham dari Al-Quran. Amin. Ya, kalau faham dan hafal bisa dimix, mau faham dulu, mau hafal dulu. Tapi saya sering mengajar tahfiz Bapak Ibu di daerah Bandung, ya di kota Bandung. Karena saya lebih sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu di usia 30 sampai 60 tahun ke atas. Kalau 30 ke bawah saya jarang gitu ya. Ke anak-anak muda juga sebenarnya saya jarang. Jadi saya lebih sering diundangnya itu di range usianya di antara 30 sampai 60 tahun ke atas, rank 30 sama 60 tahun gitu, sampai 60 tahun. Nah, pada saat saya membimbing Bapak Ibu
jamaah saya di Kota Bandung yang menghafal Quran, mereka cenderung terbantu menghafalkan Al-Quran itu saat sudah memahami. Jadi fasenya itu Bapak Ibu, kalau orang-orang yang sudah dewasa gitu ya, fasenya itu adalah membaca, kemudian mentartilkan bacaan, ya, bagus memfasihkan bacaan, kemudian memahami. Saat memahami itu mereka itu mudah dalam menghafalkan ayat-ayatnya. Gitu. Berbeda dengan anak-anak gitu ya, anak-anak usia dini. Jadi mereka itu langsung hafal, dia nggak paham juga nggak apa-apa. Buktinya mungkin di antara Bapak Ibu ada anak yang sudah hafal juz 30 misalkan. Tapi pada saat ditanya apa ini maknanya, dia nggak tahu. Jangankan juz 30 deh, Al-Fatihah saja. Di antara Bapak Ibu mungkin sudah ada anak yang banyak hafalannya. Oke. Nah, banyak hafalannya, kemudian ada anak ibu usianya mungkin 5 tahun, 6 tahun, dia sudah hafal surah Al-Fatihah. Nah, pada saat dia dites Al-Fatihahnya lancar, bagus. Tapi Bapak Ibu tanya, "Nah, apa maknanya ini?" "Nggak tahu, Ayah. Nggak tahu, Bunda." Gitu ya. Nah, jadi anak-anak tuh lebih cepat menghafalnya, tapi orang-orang dewasa akan lebih cepat terbantu menghafalkannya saat mereka paham terhadap ayat yang dia baca atau ayat yang dia hafalkan. Jadi orang dewasa itu lebih cenderung akan terbantu menghafal Qur'annya saat mereka paham. Ya, itu dia. Mengapa saya hadirkan kondisi umat muslim seperti ini? Bapak Ibu, ternyata sangat menyedihkan. Jumlah umat muslim di kita itu, misalkan kondisi umat Islam, ternyata Bapak Ibu yang sangat data yang sangat luar biasanya yang saya dapatkan, kurang lebih 64%. Bapak Ibu, 64% di antara masyarakat muslim Indonesia yang belum bisa baca Quran. 64%. Misalkan kalau sekarang jumlah umat muslim di Indonesia kita simpan saja mungkin 100 berapa ya? Kita masyarakat Indonesia berapa semuanya, Bu? Total semuanya, total dulu nih. Mau muslim, non muslim semuanya berapa tuh? Katakanlah 200 juta. 250 juta, Ustadz. 250 juta Ibu dokter ya. Oke. 250 juta. Kemudian kalau umat muslim di Indonesia sekarang 90% atau 80%, Bu? Umat muslim Indonesia. Sekarang 80%, 80 sampai 80%. Oke, kita ambil global aja, mungkin 200 juta masyarakat muslim Indonesia mungkin gitu, Bu ya. Jadi dari 250 juta masyarakat Indonesia, muslimnya itu kurang lebih 200 juta. Misalkan kita ambil yang lebih mudahnya. 200 juta Bapak Ibu yang belum bisa baca Al-Quran itu 64%. Itu kira-kira berapa banyak, Bu? Dari 200 juta. Berapa kira-kira? Kurang lebih 160 juta. Wah, 160 juta. Masa, Bu? 120. 120-an, betul ya, Iya, 120 jutaan, Bu. 120 juta masyarakat muslim belum bisa baca Quran. La haula wala quwata illa billah. Itu masyarakat muslim, Bu. Masyarakat muslim dihitung mulai dari anak sampai dewasa. Dan pada umumnya riset membuktikan bahwa setiap umat muslim 70%-nya mereka pernah mengaji di usia dini, dan di usia remaja mereka sudah meninggalkan masjid, sehingga di usia tua mereka tidak bisa baca Al-Quran. Setuju tidak, Bu? Jadi 70%-nya itu banyak umat muslim yang kecilnya itu ngaji. Kecilnya. Sudah gede, Bu, SMP misalkan ya, SMA, mereka meninggalkan pengajiannya, madrasahnya, kemudian mereka fokus di dunianya, dan apa yang terjadi? Al-Quran ditinggalkan. Itu sebenarnya. Jadi anak-anak kecil mah ya orang tua juga kalau lihat anak kecil di rumah pasti kalau di masjidnya ada kajian suka disuruh, ngaji nak gitu. Itu ngaji Iqra sama Pak Ustadz. Tapi kalau anaknya sudah SMP, cenderung orang tua melepaskan begitu saja. Bahkan hal itu berdampak terus sampai dewasa. Dan ternyata Bapak Ibu memang banyaknya orang-orang yang sudah dewasa di antara usia 25 tahun ke atas itu mereka sudah meninggalkan Al-Quran. La hawla wala quwata illa billah. Ya.
Masya Allah. Nah, kemudian yang 36% Bu itu dipecah, Bu. 36% itu dipecah. Ada yang fasih dan belum fasih, ada yang faham belum faham, ada yang hafal belum hafal, ada yang mengamalkan belum mengamalkan, ada yang mengamalkan ikhlas, ada yang belum ikhlas. Ikhlas dan tidak ikhlas itu urusan hati masing-masing ya. Nah, tapi maksudnya ada yang mendakwakan, ada yang diam saja. Karena ada orang yang memahami Al-Quran hanya untuk konsumsi diri pribadi. Dia tidak mau mendakwahkan kepada orang lain. Alasannya kenapa? Saya belum berani mendakwahkan karena saya pun belum baik. Ada orang yang seperti itu. Sahabat saya dia cerdas Bapak Ibu. Tapi dia tidak mau terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat untuk mendakwahkan Al-Quran. Ada. Kenapa? Saya nggak pede katanya. Saya nggak bisa ngomong. Ada yang kayak itu. Jadi kayak orang-orang introvert. Dia itu peneliti dalam gitu. Tapi pada saat mereka menemukan wah ini Quran luar biasa, tapi dia disimpan, dia pendam dalam-dalam, baru kepada orang yang terpercaya dia baru menyampaikannya. Kenapa engkau tidak dakwahkan kepada orang lain, kata saya. Nah, dia katakan, oh saya nggak percaya diri, saya nggak bisa ngomong dan yang lain segala macam. Itu ada. Nah itu yang 36% itu Ibu Pratiwi, Umi Vera ya dari Pekanbaru itu dipecah. Dan yang paling banyak itu yang belum bisa baca Quran Bapak Ibu. Kenapa belum bisa baca Quran? Nih alasannya Bapak Ibu, yang belum bisa baca Quran kurang lebih ada 128 juta. Ya ini saya sengaja sudah hitung. Sudah hitung ini, sudah saya siapkan sebenarnya ya. Ya kurang lebih 128 juta belum bisa baca Al-Quran. Perlu berapa tahun Bapak Ibu untuk membawa masyarakat muslim Indonesia cinta kepada Al-Quran? Kemudian perlu berapa SDM, guru-guru yang siap untuk menopang 128 juta masyarakat muslim Indonesia yang harus bisa baca Al-Quran. Ya. Dan ini tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita sebagai umat muslim, bukan hanya tugas seorang ustadz. Tugas Bapak Ibu sebagai umat muslim yang harus mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri Bapak Ibu sendiri. Tega nggak Bapak Ibu kalau melihat saudara Bapak Ibu, rekan, sahabatnya, tetangganya nggak bisa baca Quran, masa kita ke surga sendirian? Justru kita ke surga itu adalah bagaimana kita membawa orang lain menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Sepakat tidak Umi Vera ya? Saya sebutnya apa? Ibu Umi ya, Ibu Vera. Sepakat tidak Ibu Umi bahwa pada saat kita beramal soleh, mengajak orang kepada kebaikan, kita sudah wafat, maka kebaikan itu yang dilakukan oleh orang yang kita ajak, dia masih hidup, pahalanya mengalir kepada kita. Iya, betul. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Betul. Sepakat, bagus sekali. Dan betul, dan itu yang akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas kita, bukan tugas ini mah tugas ulama, tugas ustadz, tugas kiai, tugas habaib, bukan. Tugas kita semua umat muslim yang harus bekerja sama bagaimana umat Islam di Indonesia mencintai Al-Quran, faham Al-Quran, hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. La hawla wala quwata illa billah. Menurut beberapa penelitian, kenapa umat Islam seringkali masyarakat Indonesia gitu ya banyak yang stres dan yang lain kayak gitu karena kurangnya motivasi keimanan dalam dirinya. Sahabat Rasulullah SAW mereka berperang Bu. Anas bin Malik itu jihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian pada saat jihadnya dia sampai larut malam dan kemudian terbangun terlambat sholat subuh 1 rakaat, masbuk Ibu Anas bin Malik. Kemudian beliau menangis, ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Anas bin Malik, kenapa engkau menangis? Aku terlambat sholat subuh 1 rakaat. 1 rakaat terlambat sholat subuh, masbuk gitu Bu. Ya, itu keimanannya sangat luar biasa. Ya, saya itu jadi nggak gini gitu, ya Allah maafkan ya, ampuni dosa saya kan semalam saya baru pulang perang gitu. Anas bin Malik baru pulang perang jihad, tapi tetap menangis. Itu keimanan kayak gimana Bapak Ibu? Bukan nonton bola, bukan hangout, bukan apa lagi. Jadi terlambatnya itu bukan urusan dunia, tapi terlambatnya urusan akhirat, berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah. Yang lain tidak terlambat, dia terlambat. Kata Anas bin Malik, mereka juga sama jihad dengan saya, kok mereka bisa bangun pagi sesuai dengan
waktunya mereka tidak terlambat sholat subuh. Kok aku terlambat sholat subuh? Anas bin Malik seperti itu. Sahabat yang lain ikut berjihad, ya, bersama Rasulullah. Yang lain gak terlambat, aku terlambat. Ada apa ini? Gitu kata Anas bin Malik. Sedih itu. Bahkan di antara para sahabat juga ada yang makan 3 hari. Ada yang tidak makan 3 hari. Mereka mengatakan, aku sudah tidak makan ya Rasulullah selama 3 hari. Kemudian Rasulullah, ya belum makan kamu, belum makan. Akhirnya diberi makan. Siapa di sini yang punya makanan? Beri makan orang ini. Padahal Rasulullah pun seperti itu. Di antara para sahabat yang semuanya itu mereka kondisinya makan aja nggak bisa. Tapi apakah mereka itu berpindah agama? Tidak. Apakah mereka lelah dalam berjuang bersama Rasulullah? Tidak. Kenapa? Keimanan yang kuat. Kenapa keimanan yang kuat? Mereka mengamalkan Al-Quran. Kenapa mereka mengamalkan Al-Quran? Karena mereka faham atas apa yang mereka baca. Wajar Ustadz, mereka kan orang Arab, jadi mereka paham. Jangan salah Bapak Ibu. Jangan salah. Justru banyak orang Arab pun yang mereka tidak faham terhadap Al-Quran. Banyak kisah-kisah orang Arab yang pada saat mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Berarti mereka pun tetap meminta penafsiran Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita mengerutkan semangat kita untuk membantu saudara kita yang 128 juta ini supaya mereka mencintai Al-Quran. Jadi perlu berapa SDM? Semuanya, semua umat muslim harus peduli kepada saudaranya. Dan perlu berapa tahun? Tahun itu nggak penting. Yang penting kita bergerak mulai dari sekarang. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa alasannya? Kenapa mereka sampai seperti itu? Nah, ini dia. Ternyata Bapak Ibu, ya, kondisinya adalah kita itu solusinya adalah hadirkan SDM yang baik, ialah guru-guru Al-Quran terbaik, dan berikan fasilitas Al-Quran. Karena ternyata Bapak Ibu, saya kan dari Garut. Di daerah Garut itu ada di pelosok pedalaman yang mereka itu justru belum bisa baca Al-Quran, bukan tidak mau katanya. Kenapa kamu belum bisa baca Al-Quran? Nggak ada ustadznya? Ada, itu Pak Ustadznya. Ada. Kenapa belum bisa baca Al-Quran? Karena satu mushaf Al-Quran Bapak Ibu itu dikepung oleh 20 santri. Jadi satu mushaf Al-Quran dipegang sama ustadznya, itu satu mushaf itu bergiliran. Jadi setiap orang itu waktunya lama. Akhirnya dia tidak bisa dibawa pulang mushafnya karena itu punya ustadznya, dan mereka tidak bisa mengulang pelajaran Al-Qur'annya. Itu masih ada tuh. Ya. Makanya insyaallah nanti di Huda Muslim ada program untuk mencintai saudara, mencintai umat muslim dengan berbagi mushaf Al-Qur'an. Nah, kami akan membantu Bapak Ibu untuk menyalurkan proses penyaluran dari wakaf-wakaf Al-Quran yang nanti Bapak Ibu bisa titipkan kepada kami. Dan insya Allah kami akan hadirkan secara ataupun kita salurkan secara amanah. Bahkan Bapak Ibu sebentar, saya nyambung ke sini dulu sedikit. Ya, jadi saya pernah menyalurkan Al-Quran itu dari titipan dari warga Singapura. Wah, ini. Halo Bapak Ibu, masih ada ini? Ada, siap Ustaz. Masih? Ya, aduh saya ini dulu nih. Nah, ini saya tadi itu ya freeze. Nah, ini saya hadirkan video saya. Saya mengirimkan apa ya? Ini Bu. Saya mengirimkan Al-Quran ke Garut di dekat kampung halaman saya yang mereka justru tidak banyak yang tidak mampu. Itu titipannya dari Singapura. Jadi saya juga selain mengajar di Huda Muslim, Jamaah Huda Muslim, saya pun mengajar di
Zoom bersama warga Singapura di sana, Bu. Nah, ini. Nah, ada Bu, muncul Bu? Ada? Ada Ustaz. Iya, Ada ada. kawan saya. Nah, ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak, Bu? Ada suaranya nggak? Ada. Nah, ini contoh saja ya. Ini Qurannya ada, Bu, tuh. Quran kepada Nah, ini saya percepat karena waktu juga. Ini Di Garut santrinya. tuh di mana tuh Ustaz? Nah, ini santrinya ada, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini di sawah. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ya, taala. sawah masa Di pantai belakang ya, Bu saya ya. ada gunung, tapi lihat di sebelah sana. Itu dia. Oke. Nah, ini pondok pesantrennya, Pondok Putri. Saya salurkan di sini. Jadi para untuk Nah, ini, Bu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada trainingnya. Itu saya mentraining anak-anak juga. pesantren asas tulis nanti akan diberikan ke tempatnya. Nah, ini ada apa namanya ya? Nah, ini. Udahlah segitu aja dulu ya, Bu ya. Nah, jadi segitu saja dulu. Apa namanya? Jadi intinya jangan pernah kita membiarkan saudara-saudara kita mereka jauh dari Al-Quran. Yuk kita bantu saudara-saudara kita dan kita akan menyalurkan wakaf-wakaf Al-Quran yang nanti boleh Bapak Ibu titipkan kepada Huda Muslim, dan insya Allah saya sendiri yang akan menyalurkan wakaf Al-Quran Bapak Ibu kepada santri-santri tahfiz di sana. Insya Allah Ustaz. Ya. Freeze. Ya, freeze ya Bu ya. Aduh, mohon maaf ini gangguan teknis terlalu nih. Iya. Oke, jadi aduh, freeze, masih freeze. Masih freeze terus nih. Jadi Bapak Ibu, ya, saya dan sahabat-sahabat Huda Muslim nanti yang akan menyalurkan titipan wakaf Al-Quran kepada para santri tahfiz. Duh, ini kenapa freeze ya? Sudah ada Bapak Ibu nih suara saya? Ada, udah bagus. Ada ya. Oke, jadi Iya. insya Allah kami termasuk saya sendiri nanti yang akan menyalurkan bantuan dari Bapak Ibu terkait dengan wakaf Al-Quran kepada para santri. Dan insya Allah kami akan terbuka dan akan membuat satu komunitas. Komunitas ialah apa ya? Pokoknya nanti namanya apa ya? Komunitas pencinta Quran gitu atau apa gitu, supaya nanti Bapak Ibu setiap bulannya bisa berwakaf. Tapi nggak usah banyak-banyak, 1 bulan 1 mushaf saja, ya. 1 bulan 1 mushaf saja, bebas mushafnya mau apa saja. Nah, nanti saya pribadi yang akan menyerahkan, mengirimkan, menyampaikan titipan dari Bapak Ibu semuanya untuk para santri tahfiz. Dan harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya adalah mereka sudah tidak lagi buta huruf Al-Quran. Justru mereka bisa paham Al-Quran, hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan insya Allah pahala yang Bapak Ibu dapatkan dari bacaan Al-Quran yang dilantunkan itu berasal dari Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan dan akan mengalir walaupun Bapak Ibu sudah wafat, sudah meninggal dunia, karena itu yang disebut dengan sedekah jariyah insya Allah ya. Oke, kita kembali lagi ke kajian kita Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kalau misalkan kita berbicara tentang struktur Al-Quran, Al-Quran itu ada berapa juz Bapak Ibu? 30 ya, ada juz, ada surat, ada halaman. Nah, ini bahasa Inggris nih. Saya belum
Ini kemarin sama orang Singapura nih. Juzu ya. Juzu itu ya Melayu lah. Zud. Orang-orang Melayu pasti sudah sering mengenal dengan kata Ayatul juzu. huruf. Ini udah agak sedikit ini. Ada juz, ada surat, ada halaman, ayat, kosakata dan huruf. Kata. Ya. Ada berapa juz? 30. Ada 30 juz. juz. Berapa surat? 114 surat. 14 surat. Ada berapa halaman yang standar Madinah dan standar Indonesia? 600 halaman. 604 halaman. 604 halaman. Halaman. Nah, Ya. kenapa Bapak Ibu ada 604 halaman? Karena dalam Al-Qur'an ini berpola Bapak Ibu. Nanti polanya saya kasih tahu ya. Insya Allah nanti mungkin di minggu depan. Kalau sekarang mungkin waktunya nggak akan cukup. Nah, 604 halaman. Kemudian 604 ayatnya ada berapa, Bu? halaman. 1000 Ayatnya berapa ada ya? berapa, Bu Rini? Ayatnya? 6.666 ayat. Baik. Kalau yang Al-Qumi yang digunakan oleh Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia, menurut Imam Al-Qumi ada 62 atau 6. 62. 6.236 ayat. Nah, ini Bu yang menurut Al-Qumi Bu, 6666 juga Al-Qumi. ada. Ya, kalau 6666 juga ada, tapi yang Al-Qumi yang kita ambil yang standarnya Mushaf Indonesia itu 6.236 ayat. 236 ayat. Betul. Kemudian ada berapa kosakata, Bu? 77.865 kosakata. Oke. Ada berapa huruf, Bu? Ada berapa huruf? Ayat Ada berapa huruf? 865. Ada sekitar 1.027.000 huruf. Huruf. 1.027.000 huruf. Kita memahami 27.000 huruf apa, Bu, huruf. sekarang? Huruf Fa. Berarti tinggal 1.026.000 Ribu. 1 juta berapa? 1.026.000 huruf. Nah, gitulah. 26.990. Nah, gitulah. 99 Cuma satu huruf. huruf. Tapi berpengaruh itu, Bu ya. Ibu Rini, Umi Vera, Ibu Lilis Julaiha, Susah Ibu banget, Liliana ya. dari Ciputat, Tangerang Selatan. Seakan-akan Al-Quran itu besar dan tebal sekali. Betul tidak? Sehingga Bapak Ibu Iya. mungkin berpikir, aduh kalau kayak gini gimana saya mau paham Al-Quran? Waduh lama dong kalau begitu. Ibu, Bapak, ternyata dalam Al-Quran itu justru ditegaskan. Nih perhatikan. Ada ininya. Nah, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Qur'an turun kepadamu supaya engkau tidak menanggung kesusahan. Jadi artinya justru Allah itu mempermudah. Apa buktinya Al-Qur'an itu mudah, Ibu Vera, Ibu Pratiwi? Buktinya Al-Qur'an itu mudah, Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 54 bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan yang Allah ulang. Maknanya apa? Artinya adalah Al-Quran itu huruf per hurufnya berulang, kata per katanya berulang, ayat per ayatnya berulang. Bahkan ada ayat di surah Ar-Rahman yang lafadznya banyak sekali diulang. 31. Fabi'ayyi ala'i Rabbikuma tukadziban. Itu ayatnya berulang berapa kali, Bu? 31. 31 kali. La kali. haula wala quwata illa billah. Itu ayatnya berulang. Berarti mudah atau susah, Bu? Mudah. Ayatnya sudah berulang, huruf-hurufnya pun berulang, ayat-ayat kata-katanya pun berulang, dan itu akan memudahkan kita dalam proses membaca Al-Quran. Yang luar biasanya ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ke sini ya.
Nah, yang luar biasanya adalah ternyata banyak pengulangan itu di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah. Itulah hikmah mengapa Al-Baqarah jumlah juznya lebih banyak, 2,5 juz. Jumlah ayatnya 286. Ayat 6. 60. 286 ayat. Hikmahnya itu. ayat. Ayat ya ayat. Hikmahnya itu. Jadi Al-Baqarah itu lebih banyak ayatnya, lebih banyak juznya Banyak karena dalam juznya. Al-Baqarah kurang lebih ada 70 kosakata yang diulang di di surah Al-Baqarah. Sehingga Al-Baqarah. dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu ingin memahami Al-Quran secara 30 juz, di 60-70% kosakata Al-Quran ada di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Baqarah. Jadi silakan saja Bapak Ibu fahami Al-Baqarah, insya Allah akan memudahkan Bapak Ibu untuk memahami surat-surat yang lain atau kata-kata yang ada di surat yang lain. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian bila kita belajar bahasa Arab, Bapak Ibu, ya, sebenarnya bahasa Arab itu cuma 3 saja. Bapak Ibu harus bisa bedakan itu 3. Cukup 3 saja. Fa'il. Nah, yang pertama adalah huruf bermakna. Huruf. Oke. Karena nanti Bermakna huruf itu terbagi isim. 2, Ibu Vera. Fa'il. Ya, ada 2. Satu huruf tidak bermakna, yang kedua huruf bermakna. Bermakna. Baik, Ibu Lilis, apa huruf bermakna? Apa huruf yang tidak bermakna dalam Al-Quran? Huruf yang tidak bermakna adalah huruf muqatta'ah. Muqatta'ah. Apa Nah, huruf huruf yang muqatta'ah tidak seperti apa, bersakal? Gitu Huruf Ustaz. muqatta'ah. Yang tidak bersakal kan tidak bermakna. Oke, baik. Huruf yang tidak bermakna dalam Al-Quran itu adalah huruf muqatta'ah. Muqatta'ah. Oke. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf pembuka surat. Alif lam mim. Seperti itu contoh. Alif lam ra yasin toha. Walaupun ada para ulama ahli tafsir yang menafsirkan dan mentakwilkan huruf muqatta'ah. Ada. Tapi jumhur ulama mengatakan huruf muqatta'ah tidak bermakna. Jadi ada 2 beda pendapat, ada ulama salaf, ada ulama khalaf, ya. Ulama salaf itu ulama klasik lah katakan, ulama khalaf itu ulama yang ya ke masa kinian, modern lah, ya. Jadi Modern. masa dari masa sahabat, tabi'in itu termasuk masa salaf, ya. Nah, para ulama salaf itu mengatakan ya tidak ada makna dalam huruf muqatta'ah. Oke. Terus Ustaz, bagaimana huruf-huruf yang tidak berharokat dalam Al-Quran? Apakah itu ada maknanya? Bu, ternyata dalam Al-Quran itu ada maknanya. Ada maknanya. Nah, seperti apa? Nanti kita akan pelajari sama-sama ya. Jadi ada huruf bermakna. 1. Yang kedua ada isim atau disebut dengan kata benda. Benda. Ya, kata benda itu kata yang menunjukkan nama. Agus itu nama, Bu. Ya, itu nama. Terus Iya. apa lagi? Ya, pokoknya yang menunjukkan nama lah, ya. Itu adalah isim dalam bahasa Arab. Isim. Kemudian fi'il itu adalah kata Kata kerja. kerja. Ya. Kata kerja. Maka kalau kata kerja semuanya pasti bekerja, Bu. Di dunia ini nggak ada yang tidak bekerja. Setiap apa yang dilakukan di muka bumi ini pasti bekerja. Ya. Ibu Lilis misalkan punya anak cantik, ada datang seorang laki-laki, kemudian umumnya kalau ada datang laki-laki mau melamar, orang tua pasti nanyanya apa? Sudah kerja Apa belum? kerjanya kan gitu. Ya. Iya. Ya, Ibu Lilis ini saya ngobrol aja lah sama Ibu Lilis ya. Ibu Lilis Iya. kalau misalkan yang laki-laki ini kerjanya tidur, mau tidak? Enggak lah. Kan Pemalas. tidur juga pekerjaan. Ibu kan hanya kerja, bukan hanya pendapatan. Ya. Tapi kan itu tidurnya tidak bermakna, Ustaz. Wah, kata siapa Ibu? Sahabat saya tidur QC kasur itu satu bulannya gaji 25 juta, Ibu. Iya, beda lagi kan dia pengusaha kali.
Hah? Kasur gajinya 25 juta, enak banget. Iya, QC kasur, Ibu. Kasurnya yang mahal. Jadi dia itu kalau dia tidurnya ngorok, Bu, berarti kasurnya bagus. Iya, tapi kalau dia tidak nyenyak baru juga dua jam dia bangun gitu. Dia kasurnya jelek, Bu. Ada itu. QC kasur, Ibu, quality control kasur itu Iya, kerjanya quality. tidur itu. Iya. Jadi mau nggak punya mantu kerjanya tidur tapi penghasilannya 25 juta? Mau tidak? Hah? Tapi kan yang penting mah Ustadz jadi orang itu harusnya bermanfaat. Apa dia bermanfaat? Jadi ibu teh Enggak, nanya. kalau tidur mulu. Jadi sebenarnya ibu teh bukan nanya kerja, sebenarnya nanya pendapatan, ya. Iyalah gitu. Iya, oke, kita lanjutkan karena setiap orang di dunia ini pasti bekerja, Pak Ibu. Ya pasti bekerja, ya. Nah, ada yang menghasilkan atau yang tidak menghasilkan, ya nggak apa-apa lah. Oke, itu tergantung. Nah, kita masuk kepada huruf. Huruf ini Pak Ibu banyak sekali. Nah, huruf ini kita mulai dari huruf atof atau yang disebut dengan kata hubung. Kata apa, Bu? Huruf atof. Kata hubung. Huruf. Dan. Hubung. Sebenarnya ini ada kalau Bapak Ibu live langsung belajar dengan saya di tempat ini sebenarnya lebih seru, Pak, Bu. Nanti ada teknik-tekniknya. Teknik-tekniknya itu ya bisa ini menghafalkan dengan inspirasi lagu. Kita sebut fantastic song. Nah, seperti ini, Bu. Wa dan au atau fa maka am atau amma adapun summa kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin walakin akan tetapi semuanya kayak gitu lah. Seru. Nah, itu kalau di Bagus live, dong. Bu, kalau training langsung Iya, sama saya mantap. bisa seru tuh, ya. Tapi karena di Zoom dan waktunya emang udah malam juga nggak memungkinkan, ya. Oke, kita sebut saja, Bu, ya. Wa dan. Apa, Bu? Wa dan. Au atau. Apa, Bu? Au atau. Fa maka. Apa? Am atau. Apa, Bu? Amma adapun. Amma adapun. Summa kemudian. Summa kemudian. Bahkan. Bal Hatta sehingga. sehingga. Lakin walakin akan tetapi. Lakin walakin akan tetapi. Nah, Ibu Dokter Titi Nurul ya dari Solo. Saya pernah training di Solo juga, Pak Ibu. Di Solo, di Purwokerto juga pernah. Itu ibu-ibunya pada saat menghafal itu semangat sekali karena ya kita bawa senang gitu. Senang dulu dengan Al-Qur'annya, senang dulu dengan pelajarannya. Kalau udah senang mah Bu, mau diarahin begini, mau diarahin begitu, mereka insya Allah akan ikut. Nah, jadi ada tekniknya. Wa dan au atau fa maka am atau amma adapun summa kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin walakin akan tetapi gitu ya. Jadi ini kayak Manuk Dadali gitu ya, inspirasi lagunya. Ya, Manuk Dadali. Terus ini Bu nanti ditutup tuh ya. Nah, kayak gitu. Oke. Bu, wa artinya dan. Au atau fa. Dan ini Bapak Ibu. Baik. Dan ini Bapak Ibu ada makna yang Allah berikan untuk kita. Ada makna yang Allah berikan untuk kita. Oke. Sekarang saya mau tanya, fa apa maknanya, Bu? Maka. Sip. Silakan buka Quran nahwunya. Quran surah Ali Imran ya. Ali Imran ayat ke 148. Ali Imran ayat 148. Baik. Alhamdulillah nih ya. Tiga orang yang hadir dan ini ya. Baik. Saya ke Ibu Dokter dari Solo. Ibu Dokter silakan baca dulu ayat dari ini, Bu.
ayatnya dari ayat ke 146. Nah, ini ada 3 ayat nyambung sebenarnya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ah. Dari situ, Bu. 140. Ada Ibu Dokter, ada? Baik, mohon izin untuk Bapak Ibu yang tidak saya sebut namanya untuk menyimak bacaan dari Ibu Dokter, karena orang yang baca Quran kita wajib menyimak dan mendengarkannya. Setuju ya? Sepakat ya? Jangan ada yang bersuara. Baik, silakan Ibu Dokter, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asobahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus syabirin. Baik, dilanjutkan oleh Ibu ya yang bawa Quran Nahu. Di saya ada Ibu Yanti Sodikin. Ini Quran Nahu juga tuh, alhamdulillah ya sudah ada di Ibu Yanti Sodikin. Berkenan Bu kiranya untuk membaca atau? Iya. Saya juga punya Quran Nahu, Ustaz. Ibu Lilis Quran Nahu juga, boleh Ibu Lilis? Iya. Ayat berikutnya Ibu Lilis. Iya. Langsung apa ta'uz dulu, Ustaz? Boleh di ta'awudz, boleh. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, terakhir saya minta satu dari bapak-bapak lah, Ibu Bapak Sirah Ranca, boleh saya kira berkenan kiranya Bapak yang saya hormati dan saya muliakan. Berkenan ya, boleh dibuka mic-nya Bapak. Ayat terakhir Pak, 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'antahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah. Kita terjemahkan Ibu Dokter, kita terjemahkan Ibu Dokter dari Solo ya. Kita terjemahkan. Tapi kita akan dipilih-pilah dulu, spesifikasi dulu. Lihat. Wa itu berwarna apa, Bu? Ibu Dokter kuning ya. dari Solo. Wa warna apa, Bu? Coklat. Warna apa? Kuning coklat. Itu kuning coklat itu. Kuning ya, kuning lah gambir gitu. Ya itu nggak tahu kuning, nggak tahu orange ya, yang mana lah. Yang penting. Iya, karena ada yang agak coklatan gitu. Ustaz, Oke, saya tanya Bu, itu isim fi'il huruf. Saya mau tanya, isim fi'il huruf. Huruf apa? Itu huruf. Huruf Ustaz. Huruf apa? Huruf waw. Huruf Wow. atof. Huruf wa, huruf Ataf. atof. Sorry, huruf ataf. wa. Iya, Kan tadi kita udah lagi belajar belajar. bahasa Arab, bukan belajar huruf hijaiyah, kan sudah tahu itu huruf wa. Ya, apa Ustaz Afan? Ya, huruf ataf. Huruf wa lagi ya. Huruf atof. Nggak apa-apa. Sorry. Saya itu minta ibu itu dulu, Ibu Dokter dulu, makanya yang lain mohon simak maka. Ya, oke. Siap Ibu Dokter dulu, Ibu Dokter. Siap, kita ulang lagi. Wa, isim fi'il huruf. Huruf. Huruf apa? Dan. Huruf ataf.
Huruf dan, huruf atof. Oh, huruf Baru juga tadi belum kering saya bibir saya. Huruf dan lagi. Dan mah itu artinya dan, bahasa Indonesia arti itu. Aduh. Ulang lagi. Wa, isim fiil huruf. Artinya Huruf apa? Huruf atop. Huruf Oke, masih ibu dokter. Sabar yang lain. Ka'ayin, isim fiil huruf. Ayin, betapa banyak. Ka'ayin, isim fiil huruf. Betapa banyak. Isim apa? Belum. Udah gitu aja. Min, isim fiil huruf. Huruf apa? Belum. Karena kan nggak Huruf ada. atop. Yang ada apa? Wa dan au atau fa maka la apa? Am atau kan itu. Ada nggak ada min? Nggak ada. Ya, lakin. Oke. Belum aja. Belum fokus, Ustaz. Ka'ayin. Dan betapa banyak min nabiyin dari kalangan para nabi qatala yang berperang berjihad ma'ahu bersamanya ribbiyuna katsir, para pengikutnya yang setia dalam jumlah yang banyak. Artinya apa? Para rasul memiliki sahabat-sahabatnya yang menemani dakwahnya. Sepakat ya? Oke. Satu. Perhatikan baik, fokus, jangan hilang fokusnya, nanti akan salah paham teh, takut. Kemudian karakter sahabat Rasul. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak menjadi lemah karena apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Jadi para sahabat di zaman Rasul itu tidak lemah. Dia kuat. Apa-apa yang menimpa kepada dirinya dalam perjuangan bersama Rasulullah SAW. Di Mekah dihina, kuat. Di Mekah dicaci, dimaki, disiksa, kuat. Sampai Bilal di perutnya ditekan dengan batu yang sangat besar supaya mereka pindah kepada kekafiran lagi. Tapi apa yang dikatakan Bilal? Ahadun ahad. Dia tidak berani, dia rela tubuhnya hancur ditekan oleh batu asalkan hatinya tetap bersama Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Bilal. Mereka tidak lemah, Bu. Tidak lemah. Wa ma dha'afu, dan mereka tidak patah semangat. Bilal itu perang berkali-kali tapi tidak pernah patah semangat. Pada saat perang kalah, di Uhud kalah, apakah mereka langsung, ya Rasulullah, takut umat kafir kaum kafir lebih banyak, aku akan menyerah, aku akan kembali kepada jahiliyah? Enggak. Orang sahabat Rasulullah itu yang benar-benar kuat imannya, dia tidak patah semangat. Dia semakin semangat justru. Yang ketiga, karakter sahabat Rasulullah, wa mastakanu, dia tidak menyerah kepada musuh, dia tidak menyerah kepada keadaan. Bagaimana kata Allah ujungnya? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang sabar. Allah mencintai sahabat-sahabat Rasulullah. Ini sebenarnya bisa jadi tadabbur Bapak Ibu. Apa tadaburnya? Bapak Ibu, fi sabilillah, jihad fi sabilillah bukan hanya berperang, itu maknanya luas. Seperti ibu mengurus, merawat anak, mengurus rumah tangga, itu pun bagian dari jihad fi sabilillah. Ayah, seorang ayah, mana di sini ada bapak-bapak? Tadi siapa tadi? Pak Musin, ada Pak Sirah, ada Ayah Azhar yang bekerja keras menafkahi keluarga, mencari rizki yang halal dan berkah yang nafi'an, yang bermanfaat. Bapak Ibu, itu termasuk dalam jihad fisabilillah. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sedang dirundung masalah dalam proses perjuangannya, proses Bapak Ibu tengah mencari nafkah untuk keluarga, Bapak Ibu jangan lemah. Terutama bapak-bapak atau ibu-ibu tengah mengurus anaknya, Ibu Vera tengah mengurus anaknya lemah. Ustadz, anakku gini-gini banget. Jangan lemah Ibu. Seperti sahabat Rasulullah berjuang bersama Rasulullah, jangan lemah, karena ibu pun di jihad fisabilillah, mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengurus suami, itu jihad fisabilillah. Jangan lemah, jangan patah semangat, jangan menyerah Bu. Terus ya, karena ibu dicintai oleh Allah. Saat ibu sabar itu dicintai oleh Allah. Tiada cinta yang sejati
dari manusia mah cintanya hambar, Ibu. Tiada cinta yang sejati kecuali cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu Allah mencintai Bapak Ibu saat bersabar itu. Kita sambung. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Para sahabat Rasulullah yang tengah berjuang jihad bersama Rasulullah itu dengan para nabi, kalau Nabi Isa itu namanya Hawariyun, orang-orang yang membersamai Nabi Isa, mereka senantiasa berdoa dengan doa ini Bapak Ibu. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wa israfana, rasa sombong berlebih kami kepada Allah, merasa diri paling hebat dan lebih pintar, lebih daripada yang lain, itu israf namanya, berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Fi amrina, dalam urusan kami nggak boleh, ya. Wasabbit, dan memohon gini Bu, ini nih karakter orang sabar itu ternyata Bu, sabar itu bukan diam saat dipukul, sabar itu bukan menerima saat dihina, bukan. Sabar itu apa? Dia itu tetap melangkah, berproses, berjalan, berikhtiar. Wasabit, kokohkan ya Allah akdamana, langkah kakiku dalam berikhtiarku, langkah kakiku untuk mengurus rumah tanggaku, langkah kakiku untuk mencari nafkah yang halal dan berkah untuk keluargaku, langkah kakiku untuk mencari ilmu. Sama itu juga, kuatkan ya Allah langkah kakiku ini. Ya, wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong ya Allah kalau ada orang-orang yang mengganggu kehidupanku, bantu dengan pertolonganmu ya Allah, karena aku makhluk lemah. Engkau yang maha kuat ya Allah, Engkau yang maha kuasa. Tolong kami ya Allah, tolong kami. Tuh. Ternyata Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tidak menyerah, setelah Bapak Ibu tidak patah semangat, tetap bersemangat, bahkan semakin tinggi semangatnya, dan Bapak Ibu tidak tunduk kepada keadaan, tidak diam, tidak menyerah, udah aku sampai di situ saja. Tidak. Tapi Bapak Ibu terus melangkah, terus berjalan, dan diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang tadi. Lihat Bu, lafadz hurufnya dengan apa Bu? Di sini dijawabnya dengan apa? Huruf apa? Wah. Huruf apa Bu? Fa. Huruf fa. Huruf fa. Huruf fa ini Bapak Ibu dalam ilmu tafsir menunjukkan waktunya sebentar lagi. Waktunya sebentar. Apa waktu sebentar lagi itu Bu? Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Kata Allah, Ibu Lilis yang dari Jakarta, kalau engkau merasa lelah dalam perjuanganmu, iringi perjuanganmu ini, iringi perjalanan dan proses ini dengan doa kepada Allah. Maka sabarlah dalam proses ini Ibu Lilis, kata Allah gitu. Fa'atahumullahu, sebentar lagi Ibu Lilis Allah akan hadirkan thawabad dunya. Apa thawabad dunya nih? Di sini pahala Bu. dunia. Nih, pahala dunia berupa apa Bu? Kemenangan. Jadi Bapak Ibu kalau yang sedang berjuang, mau itu mengurus rumah tangganya, mau itu sedang bekerja, mau itu ada yang sekolah, mau itu mengurus bisnisnya, mau itu tengah apa saja yang sedang dirundung ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang banyak, anak gini, anak gitu. Ya Allah, ini teh gimana? Jangan menyerah. Jangan menyerah kata Allah. Doa, ikhtiar, terus maksimalkan ikhtiar. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka kata Allah, fa dengan huruf fa, Ibu Vera, dengan huruf fa Ibu Lilis. Apa itu huruf fa? Waktunya sebentar lagi. Bukan dengan summa. Kan ada huruf sambung itu ada wa, ada summa, ada ada au. Kenapa Allah menggunakan huruf fa di sini? Menunjukkan waktunya sebentar lagi. Sebentar lagi, sabar. Sabar. Prosesmu tengah Allah verifikasi. Sebentar lagi Anda akan lulus, Anda akan berjaya. Itu hikmahnya Bapak Ibu. Kenapa huruf fa kita pelajari sekarang? Di antara Bapak Ibu yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Sabarlah. Karena sebentar lagi Allah akan hadirkan kemenangan bagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bersabar. Ditutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berbuat dan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik, Ustaz. Quwata illa billah.
Oke, Masya Allah sudah jam 9 lewat 10 menit. Saya rasa cukup perjumpaan kita di hari ini. Nggak kerasa ya Terasa Ustaz. sebentar, terasa lama Bapak Ibu. Sebentar sekali rasanya. Ya, Masih alhamdulillah. semangat. Masih semangat ya. Tapi kita mesti batasi. Jadi artinya Bapak Ibu, bayangkan kalaulah umat muslim paham ayat ini, nampaknya tidak ada umat Iya. muslim yang bunuh diri. Enggak. Tidak ada umat muslim yang Betul. mereka depresi. Tidak ada umat muslim yang dia itu hilang akal, stres. Ya hilang akal dalam ODGJ gitu. Karena kan banyak yang ODGJ. Kenapa? Karena nggak sabar. Kenapa dia nggak sabar? Ini ayatnya nggak dibaca. Padahal pada saat mereka berjuang, kalaulah mereka terus berjuang, Allah akan tolong. Allah akan, itu mungkin sebentar. Fa'atahum, dengan huruf fa, itu sebentar lagi Bapak Ibu akan berhasil. Sebentar lagi. Ini janji Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, yuk kita bantu saudara kita supaya nanti saudara kita bisa memahami Al-Quran. Bantu saudara kita juga yang dimana saudara kita masih kekurangan dalam fasilitas dalam belajar Al-Quran. Dan insya Allah bila nanti ada program wakaf di antara Bapak Ibu jamaah yang di sini, saya kira boleh di antara Bapak Ibu satu orang satu mushaf saja. Ini sudah berapa nih? Ada 49 orang misalkan. Satu orang satu mushaf, itu satu orang 50 mushaf. Insya Allah kalau misalkan nanti programnya sebulan 2 kali, nanti bila terkumpul misalkan 200 Quran, itu bisa kita langsung setorkan atau sampaikan kepada para penghafal Quran. Dan nanti di sana saya akan ada langsung training bagaimana Al-Quran, menggunakan Al-Qur'annya, ataupun nanti ada trainingnya, termasuk juga nanti ada pembekalan kepada para guru ngaji di sana. Jadi tidak hanya nih Qur'annya silahkan baca sendiri, enggak, tapi nanti saya akan ada dengan trainingnya Bapak Ibu, insya Allah. Dan nanti akan kita publikasikan, kita akan rekam, kita akan edit videonya, kemudian nanti kita akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, laporkan kepada Bapak Ibu bahwa inilah kegiatan kami, bahwa supaya apa? Supaya Bapak Ibu memang benar-benar bisa mempercayai harta Bapak Ibu kami yang bisa menyalurkan kepada para penghafal Quran di sana, insya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin nanti bisa menghubungi Bang Izul ataupun admin-admin dari Huda Muslim. Saya terinspirasi dari berbagai macam ini. Kenapa kita tidak bekerja sama? Nanti juga saya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain supaya apa? Supaya memang semuanya senantiasa kuat dan kokoh dalam menyalurkan ataupun menyampaikan amanah dari para jamaah untuk para penghafal Quran, insyaallah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bang Izul sudah on. Jadi saya serahkan kembali kepada pembawa acara Bang Izul. Terima kasih Bapak Ibu, salam berkah, salam hormat, salam mulia. Dari saya Agus Salim Hasanuddin, terutama salam hormat saya kepada keluarga besar di Bapak Ibu semuanya di tempat masing-masing, ada di Aceh, Palembang, dan yang lain segala macam. Terima kasih. Silakan Kang Izul. Baik, Ustadz, insya Allah, materinya ya tadi ya, bisa dibilang cuman satu huruf, tapi ternyata maknanya itu yang nggak sepele gitu ya, maknanya itu benar-benar dalam. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tadi kita udah sama-sama menyimak dengan seksama materi yang sangat bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Oke, semoga materi tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus dapat memboosting kembali. Oh, afwan Ustadz, bisa tampilkan kembali huruf atofnya, terima kasih. Kita ini aja deh. Boleh. Ini hurufnya ini. Sebentar ya. Ya, siap. Ini Bu. Nah ini misalkan. Nah ini dia. Ya, silakan. Nah, cukup lah. Di screenshot aja. Nah boleh. Di screenshot ya. Nanti bisa, insya Allah nanti bisa di share juga mungkin dari Oke. sahabat. Siap. Dari sahabat Huda Muslim juga. Jadi nanti share ke grup ya.
Ustaz. Usul di-share ke grup Pak Ustaz. Boleh, boleh, Insya Allah Bunda. nanti Insya saya Allah. share Bu ya. Insya Allah. Nanti di-share sama Iya saya juga ada di Ustadz grup nih, Agus. baru di-invite sama Bang Izulnya Bu. Iya, iya. Lupa Nanti terus, Ustadz. kalau Aduh. ada kalau ada pertanyaan boleh Bu ya. Tadi disinggung tuh mau umroh nggak? Aduh ya Allah, saya nggak kebayang kalau jamaah udah Muslim umroh bareng Bu. Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita Ya, bareng-bareng. Masya Allah, mau banget Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Mm-mm. baik. Oke, baik. Seperti biasa, sahabat udah Muslim semua, tak lengkap rasanya kalau kita nggak foto ya. Jadi, udah jadi bukan ritual ya. Kita rutinkan saja ya, setiap pertemuan Zoom pada sesi akhir acara kita foto-foto dulu. Kenapa? Katanya salah satunya juga buat dokumentasi, buat pengingat juga bahwasanya kita pernah berkumpul di salah satu majelis, meskipun majelis online ya, bukan majelis langsung, tapi insya Allah keberkahan serta ilmunya bisa tersampai langsung kepada Amin. sahabat udah Muslim semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sebelumnya boleh bagi Ini Bapak rutin Ibu ya. yang kameranya. Insya Allah Bang Izul, Bapak Ibu, minggu depan kita akan lanjutkan lagi kajiannya. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Minggu depan kita saksikan kembali kajian memahami Al-Quran bersama Huda Muslim, insya Allah. Ya, insya Allah Siap. Ustaz. Amin, Masya Allah. Baik, yang kameranya masih ditutup, Bapak Ibu boleh dibuka dulu sebentar saja sebelum kita mengakhiri sesi Zoom pada kesempatan malam hari ini. Boleh dibantu untuk yang oke, sudah dibuka semua. Baik, 1, 2, 3. Cara wakafnya tadi gimana ya? Cara wakaf Al-Qur'annya. Yang wakaf mana Ibu? Ya, cara wakaf Al-Qur'annya tadi seperti yang dijelaskan Ustaz. Oh, wakaf. Oke, wakaf Al-Qur'annya nanti Ibu boleh tanya ke Bang Izul. Nanti boleh di grup ada nomornya Bang Izul, nanti boleh ngobrol, boleh komunikasi bagaimana nanti wakafnya bersama Bang Izul ya. Baik Ustaz. Oke, siap. Oke, baik, sudah. Akhir kata insya Allah untuk minggu depan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Agus, akan ada Zoom lagi pastinya ya, dirutinkan ini insya Allah. Dan temanya mungkin nanti minggu depan akan di-share seperti biasa sesuai dengan informasi yang akan di-share di grup masing-masing seperti itu. Ya. Yang besar harapan semoga sahabat Huda Muslim semua, Bapak Ibu senantiasa kita bisa sama-sama terus belajar bareng. Insya Allah mungkin sekarang masih ketemu secara virtual. Kedepannya semoga ada waktu dan ada kesempatan kita bisa bertemu tatap muka langsung ya, Ibu Bapak. Semoga ya. Insya Allah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk Ustadz Agus atas waktu dan kesempatannya mengisi di majelis Zoom pada kesempatan malam hari ini. Dan bagi sahabat Huda Muslim semua yang sudah menyimak sampai akhir majelis Zoom ini, semoga kita semua menjadi golongan umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang terbaik, yang terus berpegang teguh pada ajaran dan tuntunan beliau. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita tutup majelis ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, oke, selamat beristirahat Bapak Ibu, sahabat Huda Muslim semuanya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di majelis Zoom berikutnya. Barakallahu fikum. Amin, barakallahu fikum. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajiannya minggu depan. Siap. Hatur nuhun Siap, Ustaz. Insyaallah. Ibu Rini, sami-sami. Izin saya duluan. Baik, siap Ustaz. Terima kasih. Baik, saya Izul beserta tim undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Turnuhun Bang Izul. Mohon sami-sami Ibu. Insyaallah semoga ada waktu kesempatan ketemu langsung ya Ibu ya. Insyaallah nanti kalau ada waktu bisa berkunjung ke kota kota tempat tinggal Ibu ya sama Bapak. Amin.
Baik, Siap, Izo amin. mohon undur diri ya Ibu ya. Terima kasih sebelumnya. Sampai bertemu di Zoom berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.